Tidak hanya itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan peringatan akan bahaya ketergantungan impor di hadapan para menterinya dalam Kabinet Jilid 2. Dalam arahannya, Prabowo menyebut sampai saat ini konflik global terus bergejolak. Seperti diketahui, impor beras 1.000 ton ini menjadi sorotan di tengah klaim pemerintah bahwa produksi beras di dalam negeri mengalami surplus sehingga tak perlu ada impor. Energi, kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur, tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana sumber impor beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik? Ketahanan pangan adalah kondisi ketika kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan cukup, aman, dan terjangkau. Namun, saat produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah biasanya melakukan impor pangan dari luar negeri. Ketergantungan impor ini menjadi isu nasional karena dapat mempengaruhi ekonomi negara, kesejahteraan petani, hingga stabilitas harga bahan pokok. Ada beberapa penyebab mengapa Indonesia masih menghadapi persoalan ketergantungan impor pangan. Pertama, alih fungsi lahan pertanian. Banyak lahan sawah berubah menjadi perumahan, bangunan, dan kawasan industri, sehingga luas lahan pertanian semakin berkurang. Kedua, perubahan iklim. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan gagal panen, kekeringan, dan banjir yang berdampak pada produksi pangan nasional. Ketiga, regenerasi petani yang rendah. Saat ini, banyak generasi muda kurang tertarik bekerja di sektor pertanian karena dianggap kurang menjanjikan. Keempat, distribusi pangan yang belum merata. Di beberapa daerah stok beras melimpah, namun daerah lain harga masih mahal akibat distribusi yang kurang optimal. Lalu, apa saja dampak dari ketergantungan impor pangan bagi negara dan masyarakat? Pertama, pengeluaran negara menjadi semakin besar. Kedua, pendapatan petani menjadi menurun. Ketiga, harga pangan menjadi meningkat. Dan terakhir, dampak jangka panjangnya yaitu resiko krisis pangan. Untuk mengatasi persoalan ketergantungan impor pangan, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah perlu membantu petani melalui subsidi pupuk, bantuan alat pertanian modern, dan perbaikan irigasi. Kedua, menjaga lahan pertanian. Alih fungsi lahan harus dibatasi agar lahan produktif tetap terjaga. Ketiga, menarik generasi muda ke pertanian. Pemanfaatan teknologi digital dan pertanian modern dapat membantu sektor pertanian lebih menarik bagi anak muda. Keempat, memperbaiki distribusi pangan. Pemerintah harus memastikan bahan pangan dapat tersebar merata dengan harga yang stabil. Kelima, mendukung produk lokal. Masyarakat juga dapat berperan dengan membeli dan menggunakan hasil pertanian dalam negeri. Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara agraris, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah, petani, dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan.